Nah, bagaimana cara kerja VCO itu membunuh virus corona ini ya? Nah, teman-teman, VCO ini mengandung medium chain fatty acid ya. Dan medium chain fatty acid ini di dalam tubuh itu akan dirubah menjadi asam laurat ya. Dan asam laurat dimetabolisme lagi oleh tubuh menjadi monogliserida monolaurin. Dan monogliserida monolaurin ini, teman-teman, dia memiliki action atau manfaat seperti sabun. Ya, tapi teman-teman jangan minum sabun ya, nanti bisa gawat nanti ya. Jadi ini monogliserida monolaurin ini actionnya atau manfaatnya itu seperti sabun pada waktu terkena COVID ya. Nah, ini menyebabkan apa? Dinding virus corona itu hancur ya. Jadi dinding virus atau membran virus corona itu hancur, teman-teman, terkena monogliserida monolaurin ini dan virusnya akan langsung mati ya. Jadi begini cara kerja VCO-nya. Nah, ini teman-teman, ini gambar dari virus corona seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya itu ada RNA ya. RNA ini itu diinjeksikan oleh si virus itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita ya, dan dia berkembang biak dan sel yang dimasukinya menjadi hancur dan anak-anak virusnya berkembang biak menjadi banyak, disebarkan lagi. Jadi bermultiplikasi sangat cepat virusnya ya. Apalagi varian Delta ini paling cepat ya. Dan di dinding virus ini atau membrannya ini itu ada namanya lipid membran ya, atau dinding lemak. Jadi dindingnya ini terbuat dari lemak, teman-teman. Dan begitu terkena VCO ya, yang tadi itu ini monolaurin monogliserida monolaurin ini, maka dinding ini menjadi hancur, teman-teman, dan virusnya mati. Disitulah bekerjanya VCO. Dan ini seperti ini yang biru-biru ini adalah VCO-nya ya, dia menghancurkan dindingnya ini yang terbuat dari lemak dan virusnya ini mati, teman-teman ya. Nah, teman-teman, menurut penelitian yang dilakukan di Jogja oleh Universitas Gadjah Mada dengan melibatkan 4 rumah sakit besar di Jogja dan Sleman, itu ada hasil yang bisa diukur secara signifikan dan yang tidak signifikan meskipun bermanfaat ya. Nah, yang signifikan adalah penurunan D-dimer ya. D-dimer ini apa? D-dimer ini parameter laboratorium pemeriksaan darah yang untuk mengukur penggumpalan darah. Ternyata pada pasien-pasien yang diberikan VCO dan pasien-pasien COVID maksud saya yang diberikan VCO, itu ternyata penggumpalan darahnya itu jauh lebih ringan atau tidak terjadi penggumpalan darah, begitu ya. Yang kedua, terjadi penurunan ferritin. Nah, apa itu ferritin? Ferritin adalah zat besi yang terdapat di dalam sel darah merah ya. Dan beberapa penelitian terakhir mengatakan bahwa kenapa orang-orang yang terkena COVID itu mengalami sesak nafas yang hebat. Yang pertama itu karena pneumonia atau radang di paru-parunya, ya, itu menyebabkan sesak. Yang ternyata bukan hanya itu, ada faktor kedua, yaitu hancurnya sel darah merah. Ya, pada waktu sel darah merah hancur, ya, itu sel darah merah kan fungsinya untuk membawa oksigen. Ya, jadi pada waktu sel darah merahnya hancur, dia tidak bisa bawa oksigen lagi. Jadi meskipun dikasih oksigen, dia tetap aja nyesek atau saturasi oksigennya rendah. Nah, apa hubungannya dengan ferritin? Pada waktu sel darah merah itu hancur, maka ferritin dikeluarkan, zat besinya itu dikeluarkan dari sel darah merah yang hancur. Nah, artinya kalau ferritin menurun, artinya sel darah merah yang hancur itu juga menurun atau lebih sedikit. Artinya orang-orang yang diberikan VCO, sel darah merahnya lebih kuat dan tidak mudah hancur, ya, sehingga bisa membawa oksigen lebih banyak, ya. Dan ada hasil yang kurang signifikan tapi tetap menunjukkan hasil, yaitu menurunkan CRP. CRP itu peradangan di paru-paru, untuk peradangan terutama paru-paru ya. Menurunkan interleukin 6 ya, ini untuk antibodinya ya, antibodi yang melemah ya. Jadi bisa memperbaiki antibodinya, kemudian penurunan prokalsitonin ya. Itu tidak signifikan namun tetap menunjukkan hasilnya ya.
Nah, VCO yang diberikan pada penelitian ini berapa banyak? Yaitu 2 kali 15 ml, ya, atau 2 kali 2 sendok makan. Ya, pagi 2 sendok makan, malam 2 sendok makan, ternyata memberikan hasil yang sangat baik untuk para penderita COVID. Ya, yang ini demikian penelitian yang dilakukan di Yogyakarta. Ya. Dan ada penelitian lagi yang dilakukan di Filipina, ya, oleh Philippine Department of Science and Technology atau DOST, ya. Nah, di penelitian di Filipina ini, penelitian dilakukan pada 57 orang pasien COVID, ya. Dan ini dibagi dua kelompok, 29 orang dikasih VCO dan 28 orang tidak dikasih VCO, ya. Dosisnya berapa? Yang dikasih VCO diberikan 0,6 ml per kilogram berat badan per hari untuk hari pertama sampai hari ketiga. Ya, ini sebagai contoh, misalnya orang beratnya 60 kilo, jadi 60 kilo kali 0,6 mili, yaitu 36 mili per hari. Ya, dan 36 kalau satu sendok makan rata-rata 8 mili, teman-teman. Jadi 36 mili ini ya kira-kira 4 sendok makan, ya mirip-mirip di UGM tadi, ya. Ya, atau di Jogja tadi 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, ya. Dan pada hari kedua sampai ini maksudnya hari ketiga. Pada hari ketiga sampai hari ke-28, teman-teman, itu diberi 1,2 ml per kilogram berat badan per hari, ya. Atau kira-kira 72 ml per hari kalau beratnya 60 kilo, ya. Nah, yang 28 orang yang lain tidak diberi VCO. Nah, ternyata pada pasien yang diberi VCO, hasilnya demikian. Sesak nafas dan batuknya lebih cepat membaik. Ya. Yang kedua, peradangan, ini mirip-mirip di penelitian di Jogja, itu ternyata lebih cepat membaik. Ya, peradangan di paru-parunya. Artinya sesaknya juga lebih meringan, demamnya lebih cepat turun. Ya. Ini penelitian di Filipina. Dan pada penelitian di Filipina ini juga dikatakan pada pasien yang diberi VCO, perbaikan gejala rata-rata terjadi pada hari kedua dan gejalanya hilang pada hari ke-18. Ya, jadi hari pertama belum ada perbaikan, hari kedua mulai terasa perbaikan, ya, dan gejala hilang sama sekali pada hari ke-18. Tapi pada pasien yang tidak diberi VCO, perbaikan gejala terjadi rata-rata pada hari ketiga. Jadi perbaikannya lebih lama, ya. Dan gejalanya hilang pada hari ke-23, teman-teman, ya. Dari sini kita lihat bahwa gejala-gejala mereda dengan lebih cepat pada orang-orang yang diberi VCO pada penelitian di Filipina ini. Dan teman-teman, nanti kita akan diskusi lebih banyak, ya. Ini adalah kelompok-kelompok KTB UKM, usaha kecil menengah, kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah yang saat ini memproduksi dan memasarkan VCO. Teman-teman nanti bisa catat atau difoto layarnya, ya, yaitu di KTB UKM YDP Kanias. Ini ada nomor teleponnya. Teman-teman kalau membutuhkan bisa menghubungi KTB UKM YDP Kanias, ya. Dan KTB UKM YDP Kanias ini juga di tempat kami itu ada produk-produknya yang saat ini saya gunakan juga, yaitu di Bekasi, ya, untuk pasien-pasien. Ada juga KTB UKM Jelita dari SOE NTT, ada KTB UKM PUU Kapaka dari Sumba NTT, kemudian ada KTB UKM Hana di Jakarta dan KTB UKM Lumbung Sarfat di Jakarta, ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan dengan kualitas yang bagus di situ, ya. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa kesehatan bukan segala-galanya. Namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti. Nah, teman-teman bila membutuhkan informasi-informasi kesehatan, ya, atau webinar-webinar yang lain, teman-teman bisa akses langsung ke Instagram saya, dr.edi kristianto. Demikian yang bisa saya sampaikan, Amel. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edi Kristianto. Yuk, Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dr. Edi.